Oke, yang pertama kita masuk ke definisi, tipe, dan klasifikasi risiko. Untuk dapat mengelola risiko secara efektif, langkah pertama yang paling fundamental adalah memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan risiko. Nah, definisi risiko ini telah berevolusi secara signifikan seiring waktu. Kerangka COSO IRM juga mengadopsi pandangan serupa, mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan secara negatif mempengaruhi pencapaian tujuan. Meskipun definisinya terdengar lebih negatif, kerangka COSO ini secara eksplisit membahas pentingnya mempertimbangkan risiko baik dari sisi ancaman maupun peluang dalam proses penetapan strategi. Klasifikasi yang paling umum digunakan dalam IRM mengkategorikan risiko berdasarkan sifat atau sumbernya ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Selanjutnya masuk ke pengertian risiko, definisi klasik dan modern. Definisi klasik ini yang berakar pada teori asuransi dan teknik industri secara dominan mengasosiasikan risiko dengan konsep-konsep negatif. Dalam pandangan ini, risiko adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang merugikan seperti kecelakaan, kerugian finansial, atau gagalan. Fokusnya sendiri adalah pada pure risk, yaitu risiko yang hanya menawarkan kemungkinan kerugian atau tidak ada kerugian tanpa ada potensi keuntungan. Contohnya itu termasuk risiko kebakaran atau pencurian. Konsekuensinya sendiri, manajemen risiko dalam paradigma klasik bersifat sangat defensif, berpusat pada pencegahan kerugian atau loss prevention dan transfer risiko melalui asuransi. Pandangan modern mengenai risiko yang diartikulasikan dalam standar seperti ISO 31000 dan COSO IRM secara radikal memperluas definisi ini. Evolusi dari definisi klasik ke modern ini mencerminkan kematangan disiplin manajemen risiko dari fungsi teknis yang terisolasi menjadi kapabilitas strategis yang terintegrasi. Nah, di slide kali ini kita membahas mengenai tipe-tipe resiko, mulai dari strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Yang pertama ada resiko strategis, yaitu berkaitan dengan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka panjangnya. Contohnya itu kayak resiko pesaing, jadi munculnya pesaing baru dengan model bisnis yang distributif atau yang lebih unik. Lalu ada resiko reputasi, yaitu kerusakan pada citra merek akibat kualitas produk yang buruk atau skandal etis. Ada resiko perubahan teknologi, yaitu kegagalan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang membuat produk atau layanannya itu jadi kuno atau usang gitu. Lalu ada resiko politik dan ekonomi, yaitu perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, atau resesi ekonomi makro. Selanjutnya ada resiko operasional, yaitu adalah resiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau ketidakcukupan proses internal manusia dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Nah, resiko ini tuh tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya sehari-hari. Contohnya itu resiko proses, yaitu kegagalan dalam alur kerja produksi atau penyediaan layanan. Ada resiko manusia atau kesalahan karyawan, human error, penipuan internal fraud, atau ketidakmampuan untuk menarik dan mempertahankan talenta kunci. Ada resiko sistem, yaitu kegagalan sistem TI atau pelanggaran keamanan cyber atau kehilangan data. Ada resiko eksternal, yaitu gangguan rantai pasokan, bencana alam, atau pandemi. Intinya yang nggak bisa dikendalikan perusahaan. Nah, selanjutnya ada resiko keuangan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset dan liabilitas keuangan perusahaan, serta exposure terhadap pasar keuangan. Nah, resiko ini tuh secara langsung berdampak pada kesehatan finansial dan arus kas perusahaan. Contohnya itu resiko pasar, yaitu kerugian akibat perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau harga komoditas. Resiko kredit, yaitu resiko bahwa pihak lawan atau counterparty seperti pelanggan atau peminjam akan gagal memenuhi kewajibannya. Resiko likuiditas, yaitu resiko bahwa perusahaan itu tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan kas. Selanjutnya ada resiko kepatuhan atau compliance risk, yaitu resiko yang timbul dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan internal, atau standar industri. Resiko ini dapat mengakibatkan denda, sanksi hukum, atau kerusakan reputasi. Contohnya tuh kayak pelanggaran regulasi lingkungan, ketidakpatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, dan pelanggaran peraturan pasar modal mengenai pengungkapan informasi.
Baik, untuk slide selanjutnya kita membahas mengenai klasifikasi resiko berdasarkan sumber dan dampak. Nah, yang pertama di sini ada klasifikasi resiko berdasarkan sumber, yaitu ada dua, ada resiko internal dan resiko eksternal. Resiko internal sendiri itu berasal dari dalam organisasi dan sebagian besar itu masih dapat dikendalikan oleh manajemen resiko. Nah, resiko ini itu muncul dari faktor seperti strategi, sumber daya manusia, proses kerja, dan teknologi. Contohnya tuh kayak budaya perusahaan yang buruk, terus sistem pengendalian internalnya yang lemah, kegagalan sistem TI, serta tingginya pergantian karyawan. Nah, selanjutnya ada resiko eksternal. Jadi resiko eksternal ini tuh berasal dari luar organisasi dan berada di luar kendali langsung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih berfokus pada antisipasi dan adaptasi. Nah, resiko ini tuh dapat berasal dari lingkungan makro seperti perubahan ekonomi, inflasi, atau tren, dan lingkungan mikro atau industri itu seperti tindakan pesaing, perubahan preferensi pelanggan, dan kekuatan pemasok. Selanjutnya ada klasifikasi resiko berdasarkan dampak. Jadi resiko itu juga dapat diklasifikasikan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya, yaitu yang pertama ada dampak finansial atau kerugian yang dapat diukur secara finansial seperti penurunan pendapatan atau peningkatan biaya. Nah, yang kedua ada dampak reputasi, yaitu kerusakan citra dan kepercayaan terhadap organisasi. Yang ketiga ada dampak regulasi atau hukum, itu konsekuensi akibat pelanggaran hukum atau peraturan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat ada dampak operasional, yaitu gangguan terhadap proses bisnis seperti terhentinya produksi atau suatu layanan. Nah, yang terakhir ada dampak keselamatan dan lingkungan, yaitu resiko yang membahayakan keselamatan manusia atau merusak lingkungan perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai standar manajemen risiko global. Nah, ini merupakan standar panduan internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis dan struktur. Standar ini tidak digunakan sebagai dasar sertifikasi seperti beberapa standar ISO lainnya. Kemudian salah satu keunggulan utama ISO 31000 ini lebih fleksibel dan bersifat umum sehingga dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi tanpa terbatas pada ukuran sektor industri maupun lokasi grafis. Dan prinsip-prinsip dari ISO 31000 ini terdapat 8, yakni yang pertama terintegrasi, yang dimana prinsip ini merupakan salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip yang lain dikarenakan penetapan strategi, perencanaan, dan operasi sehari-hari yang menjadi kesatuan dikarenakan tidak berdiri sendiri. Kemudian terstruktur dan komprehensif, yang dimana pendekatan ini merupakan proses yang menghasilkan konsisten dan dapat dibandingkan. Ini seperti memiliki proses yang jelas dan mencakup semua risiko relevan di seluruh organisasi. Kemudian disesuaikan, yang dimana pada prinsip ini sebuah kerangka kerja dalam manajemen risiko bertujuan tidak ada satu ukuran untuk semua. Sistem ini harus sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Kemudian inklusif, yang dimana prinsip yang berketerlibatan dengan pemangku kepentingan, kemudian memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk mempertimbangkan yang menghasilkan kesadaran yang lebih baik pada manajemen risiko. Kemudian terdapat dinamis, yang dimana prinsip ini muncul ketika perubahan konteks internal dan internal organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko ini mendeteksi dan merespon perubahan dari peristiwa tersebut secara tepat waktu. Kemudian berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, yang dimana prinsip ini memberikan data dari informasi historis yang lalu maupun akan masa depan. Hal ini memberikan pertimbangan setiap batasan dan ketidakpastian. Kemudian mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Hal ini merupakan prinsip yang sangat dipengaruhi semua aspek dari 6 yang saya sebutkan tadi, dikarenakan hal ini dapat mengatasi faktor-faktor dalam desain implementasi sistem.
Kemudian peningkatan berkelanjutan yang dimana prinsip ini ditingkatkan sebagaimana dapat menyempurnakan kerangka kerja atau prinsip dari keseluruhan ini dan prosesnya dari waktu ke waktu. Nah, prinsip ini merupakan yang menggerakkan manajemen risiko dari sekedar latihan kepatuhan menjadi kapabilitas dinamis yang tertanam dalam cara organisasi beroperasi yang membuat keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja manajemen risiko, di mana kerangka kerja ini merupakan struktur atau sistem yang memastikan manajemen risiko itu bisa diterapkan di seluruh organisasi. Jadi nggak cuma teori aja, tapi cara agar manajemen risiko itu bisa benar-benar berjalan di perusahaan. Nah, kunci utamanya dari framework ini itu kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak. Karena kalau misalkan direksi maupun manajemennya itu nggak serius, maka manajemen risiko itu nggak akan berjalan secara efektif. Nah, komponen kerangka kerja dari manajemen risiko ini sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada integrasi atau integration, yang kedua ada design, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada peningkatan atau improvement. Selanjutnya ada proses manajemen risiko, di mana kalau misalkan tadi framework itu merupakan strukturnya, nah kalau misalkan prosesnya itu langkah operasionalnya. Nah, proses ini tuh nantinya bakal bantu organisasi untuk mengelola risiko secara sistematis. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Kemudian ada penilaian risiko atau risk assessment, yang terdiri atas identifikasi risiko, analisis risiko, hingga evaluasi risiko. Kemudian ada perlakuan risiko atau risk treatment, dan di situ itu ada beberapa opsi kayak menghindari resiko, mengurangi resiko, menghilangkan sumber resiko, membagi resiko, hingga menerima resiko dengan keputusan yang sadar. Nah, di bagian proses ini juga ada beberapa aktivitas pendukung, mulai dari komunikasi dan konsultasi, monitoring dan review, juga pencatatan dan pelaporan. Nah, selanjutnya di sini ada Enterprise Risk Management atau ERM COSO. Ini tuh framework selain ISO 31000 tadi, dimana framework ini itu banyak digunakan oleh perusahaan besar, apalagi di Amerika ya. Nah, di tahun 2017 COSO itu memperbarui kerangka ini biar lebih fokus pada strategi dan kinerja perusahaan. Jadi manajemen risiko menurut COSO itu nggak cuma mencegah kerugian, tapi juga menentukan strategi perusahaan. Nah, ada beberapa komponen dari COSO sendiri. Yang pertama ada tata kelola dan budaya, ada strategi dan penetapan tujuan, ada kinerja, ada tinjauan dan revisi, juga informasi, komunikasi, dan pelaporan. Nah, di COSO sendiri juga ada konsep penting, yaitu risk appetite, di mana risk appetite sendiri itu merupakan jumlah atau tingkat risiko yang bersedia diterima organisasi untuk mencapai tujuannya. Juga ada risk tolerance, yaitu batas variasi risiko yang masih dapat diterima dalam mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka COSO ERM 2017 yang menekankan bahwa manajemen risiko harus terintegrasi dengan strategi dan kinerja perusahaan. Kerangka ini memiliki 5 komponen utama, yaitu tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, serta informasi dan pelaporan. Kelima komponen ini membantu organisasi mengelola risiko secara sistematis. Selain itu, terdapat 2 konsep penting, yaitu risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite adalah tingkat risiko yang bersedia diambil perusahaan secara umum untuk mencapai tujuan strategis. Sedangkan risk tolerance merupakan batas penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pencapaian target tertentu. Dengan memahami kedua konsep ini, perusahaan dapat menjaga pengambilan keputusan tetap sesuai dengan tingkat risiko yang diizinkan. Dalam pendekatan modern COSO ERM 2017, manajemen risiko tidak hanya digunakan setelah strategi ditentukan, tetapi justru menjadi bagian dari proses penyusunan strategi. ERM membantu manajemen mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Setelah strategi dipilih, ERM juga berperan dalam pelaksanaannya dengan mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Selain itu, ERM membantu perusahaan memantau perubahan lingkungan bisnis dan risiko baru sehingga strategi dapat dievaluasi dan disesuaikan jika diperlukan.
Dengan demikian, ERM menjadi alat penting untuk memastikan strategi perusahaan berjalan efektif dan sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai dampak resiko dalam organisasi. Dalam perspektif modern, resiko tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Resiko sebenarnya memiliki dua sisi, yaitu sisi ancaman dan juga sisi peluang. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya berusaha menghindari resiko, tetapi juga perlu pengelolaannya yang baik. Nah, dampak pertama adalah dampak negatif atau ancaman. Ancaman ini berupa peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sumbernya bisa berasal dari berbagai hal seperti kegagalan operasional, perubahan pasar yang tidak menguntungkan, perubahan regulasi, ataupun serangan cyber. Nah, jika risiko ini terjadi, dampaknya itu bisa berupa kerugian finansial, penurunan reputasi perusahaan, gangguan operasional, bahkan masalah hukum. Nah, namun di sisi lain, risiko itu juga dapat memberikan dampak positif atau peluang. Ketidakpastian itu bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk menciptakan nilai. Contohnya seperti mengembangkan produk baru, memperluas pasar, atau mungkin memanfaatkan teknologi baru. Nah, dengan mengambil resiko yang telah diperhitungkan dengan baik, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Jadi, intinya adalah manajemen resiko modern itu adalah bagaimana organisasi mampu mengurangi ancaman sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai lingkup penerapan manajemen risiko atau ERM. Nah, Enterprise Risk Management itu diterapkan secara menyeluruh di dalam organisasi, yang artinya pengelolaan risiko itu tidak hanya dilakukan oleh satu bagian saja, tetapi melibatkan semua tingkat dalam organisasi. Nah, pertama adalah tingkat strategis. Pada tingkat ini, manajemen risiko itu dilakukan oleh Dewan Direksi dan juga manajemen puncak. Fokusnya adalah pada resiko-resiko besar yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, seperti resiko reputasi, persaingan bisnis, dan juga perubahan teknologi. Yang kedua adalah tingkat taktis atau program. Nah, pada tingkat ini, manajemen risiko itu dilaksanakan oleh manajer divisi atau kepala departemen. Mereka tuh bertanggung jawab mengolah risiko yang berkaitan dengan proyek, program, atau juga fungsi bisnis. Misalnya resiko rantai pasokan, pengembangan produk, dan juga resiko keuangan. Dan yang ketiga adalah tingkat operasional. Pada tingkat ini, manajemen risiko itu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi oleh supervisor dan juga karyawan. Contohnya seperti penerapan prosedur keselamatan kerja, pemeriksaan kualitas produk, dan juga pengamanan sistem informasi. Nah, dengan penerapan manajemen risiko di semua tingkat organisasi, perusahaan itu dapat mengelola risiko secara lebih terintegrasi dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran nilai tambah IRM. Jadi, pengukuran nilai tambah IRM ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko perusahaan ini memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Nah, dengan melalui IRM ini, perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih terstruktur, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi, melindungi nilai perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Kemudian ada prinsip dan tujuan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini memiliki prinsip untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi. Dengan tujuan agar perusahaan ini mampu mengurangi dampak kerugian, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih aman dan terarah. Kemudian ada tujuan utama penerapan IRM jadi tujuan utama penerapan IRM ini adalah mengelola seluruh risiko yang ada dalam perusahaan secara terpadu. Jadi dengan adanya IRM ini, perusahaan dapat mengantisipasi ketidakpastian, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta membantu organisasi mencapai tujuan strategis dan menjaga keberlanjutan bisnis. Integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis. Integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis adalah proses menggabungkan kegiatan identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko ke dalam seluruh aktivitas bisnis organisasi
agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan integrasi ini, setiap kegiatan bisnis selalu mempertimbangkan kemungkinan berisiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Budaya sadar risiko adalah sikap nilai dan perilaku dalam suatu organisasi yang membuat seluruh anggota menyadari, memahami dan mempertimbangkan risiko setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Budaya sadar risiko merupakan kondisi di mana manajemen dan seluruh karyawan memiliki kesadaran bahwa setiap aktivitas organisasi memiliki potensi risiko, sehingga mereka secara aktif berupaya untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko tersebut.